Kalimantan Timur, di sebuah desa yang terletak di Muara Muntai, berdiri sebuah rumah sederhana di pinggir hutan. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelas 8C. Hari ini kami akan membawakan drama yang berjudul Pesut Mahaka. Selamat menyaksikan. Dahulu kala, di sebuah hutan lebat di Kalimantan Timur, di sebuah desa yang terletak di Muara Muntai, berdiri sebuah rumah sederhana di pinggir hutan. Di sana, hiduplah satu keluarga kecil yang bahagia. Setiap hari, sang ibu menyiapkan makanan yang lezat. Dua anaknya menyantap hidangan itu dengan lahap. Sang ayah yang baru pulang dari ladang pun seolah melupakan lelahnya saat melihat senyum istri dan anak-anaknya. Keluarga itu diselimuti suasana hangat dan damai. Namun, semua itu runtuh ketika sang ibu harus menghembuskan nafas terakhirnya. Kebahagiaan yang mereka rasakan sebelumnya tiba-tiba menghilang seketika dan menjadi kesedihan mendalam. Jangan tinggalkan aku, Ibu. Jangan pergi. Hari demi hari berlalu, tak mau terus tenggelam dalam kesedihan, dan hidup harus terus berjalan. Sang ayah akhirnya berjuang sekuat tenaga untuk merawat anak-anaknya seorang diri. Namun, lama-kelamaan ayah mulai merasa lelah dan kesepian. Lelah sekali. Ternyata tidak mudah untuk merawat dua anak kecil sendirian. Setiap pagi harus membangunkan mereka, menyiapkan makanan, mencuci pakaian, dan harus meninggalkan mereka saat aku bekerja. Sepertinya mereka butuh pelukan seorang ibu. Saat musim panen tiba, penduduk desa mengadakan sebuah pesta untuk merayakan hasil panen yang mereka dapat. Ada pertunjukan tari yang diiringi oleh perempuan dan laki-laki. Sang ayah yang sedang melihat pertunjukan itu melihat salah satu penari dan hatinya mulai terpikat. Wah, siapa dia? Gerakannya gemulai, wajahnya seperti bercahaya. Aku belum pernah melihat penari seindah itu. Paras cantik sang penari itu membuat ayah terus kembali menonton pertunjukannya setiap malam di berbagai tempat. Berjalannya waktu, mereka akhirnya berkenalan, mulai dekat dan saling jatuh hati. Setelah menikah, sang ayah merasa menemukan semangat baru dan keluarganya kembali utuh.
Sejak keluar dari rumah ini, anak-anak perlahan mulai tersenyum lagi seperti dulu. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih sudah menerimaku di keluargamu. Aku akan berusaha mencintai mereka seperti anakku sendiri. Ayah pun rajin bekerja agar bisa menyenangkan istri barunya. Sang ayah terkadang masuk ke hutan lebih dalam untuk mencari kayu bakar dan sering bermalam di hutan. Dia tidak khawatir dengan keadaan anak-anaknya karena ada sosok ibu baru yang menjaga mereka. Pada awalnya, semua berjalan baik-baik saja. Anak-anak mulai merasa nyaman dan menganggap orang baru itu sebagai ibu mereka sendiri. Namun, setelah beberapa waktu, sikapnya mulai berubah. Anak-anak, mulai hari ini kalian harus membantu pekerjaan ibu. Kalian harus membersihkan rumah, mencuci semua baju sampai bersih. Nah, hari ini kalian pergilah ke hutan untuk mencari kayu bakar. Tapi Bu, kami belum pernah masuk ke hutan. Iya, kami takut, Bu. Dasar anak malas, jangan membantah, cepat pergi sana atau kelapor pada ayah. Kalau kalian ini anak nakal dan pemalas. Iya Bu, kami berangkat. Setelah kembali dari hutan dan membawa beberapa kayu bakar, mereka istirahat karena kelelahan. Namun, ibu tiri pun sudah menyuruh mereka melakukan pekerjaan lain. Hei anak-anak malas, jangan istirahat dulu, kalian ini tahunya hanya makan dan tidur. Cepat ambil air di sungai. Tapi Bu, jangan membantah, cepat kerjakan atau kupukul kalian. Kakak beradik itu melaksanakan perintah ibu tiri dengan penuh ketakutan. Mereka bergegas ke sungai dan kembali ke rumah. Mereka kelaparan karena belum memakan apapun sedari pagi. Kenapa airnya sedikit sekali? Kalian ini bisa atau tidak mencari air, dasar anak malas? Ibu, kami masih kecil, tak kuat kalau membawa air yang banyak. Iya Bu, dari sungai kami sudah penuhi semua ember itu. Tapi itu berat sekali, jadi sebagian tumpah. Anak tak tahu diuntung. Ibu tiri menyiksa anak-anak jika pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Anak-anak itu terus disuruh untuk melakukan pekerjaan yang dewasa. Mereka sering tidak makan seharian. Ibu tiri melakukan ini ketika sang ayah tidak di rumah. Meskipun terkadang sang ayah mulai curiga ada hal yang janggal. Sang istri menghasut seolah-olah semua itu adalah kesalahan anak-anaknya. Karena seharian bermain dan tidak mau pulang. Sang ayah yang terhasut itu memarahi dan membentak anak-anak itu. Kakak beradik itu pun tak berani mengadu kepada ayahnya karena diancam oleh ibu tiri. Hei anak-anak malas, hari ini aku berikan kalian tugas untuk mencari kayu. Bawa keranjang itu, jangan pulang sebelum keranjang itu penuh dengan kayu. Ibu, keranjang ini besar sekali. Kami tidak mungkin bisa mencari kayu sebanyak itu. Jangan banyak bicara, cepat laksanakan perintah ibu. Bu, izinkan kami sarapan dulu ya. Kami butuh tenaga untuk mencari kayu yang banyak. Hei enak saja, di mana-mana orang itu harus berkria dulu baru minta bayaran. Enteng sekali kalau meminta makan tapi belum ada kayu satupun. Cepat pergi, tidak ada satu butir nasi pun yang masuk ke mulut kalian kalau keranjang itu belum penuh. Iya Bu. Setelah anaknya pergi, ibu tiri menghasut suaminya dengan segala cara untuk meninggalkan rumah dan tidak perlu memperdulikan anak-anak. Bagai ikan yang memakan umpan, sang ayah hanya menurut dan terhasut oleh kata-kata yang manis dari istri muda yang serakah itu. Dia menuruti semua kemauan sang istri karena sangat mencintainya. Mereka akhirnya pergi meninggalkan rumah itu. Setelah seharian memenuhi keranjang dengan kayu bakar, anak-anak pulang dan menyusut kayu dengan rapi. Mereka kelaparan dan ingin makan sesuai janji ibu tirinya. Namun alangkah terkejutnya, rumah itu sudah kosong tak berpenghuni. Mereka kebingungan mencari di mana ayah dan ibu barunya. Semua bahan makanan, pakaian dan harta benda yang dimiliki telah habis. Ini menandakan jika kedua orang tua mereka telah meninggalkan rumah dan tak akan kembali ke rumah itu. Kedua kakak beradik yang malang itu kemudian menangis, meratapi nasib mereka. Keesokan harinya, kakak beradik itu memutuskan untuk mencari ayah dan ibu tirinya. Mereka bertanya kepada setiap orang yang mereka temui di jalan. Hingga akhirnya ada seseorang yang melihat kemana kedua orang tua mereka pergi. Bergegas mereka pun mengejar orang tua mereka.
Kak, aku tak tahu hutan ini, Kak. Kita juga belum bertemu ayah. Iya, Dik. Sepertinya kita tersesat. Kakak beradik itu semakin masuk ke dalam hutan. Berhari-hari mereka menyusuri hutan yang lebat untuk mencari keberadaan ayahnya. Mereka sudah sangat kelaparan. Sang adik yang tubuhnya kecil merasa sudah tidak kuat lagi berjalan. Dia merasa kepalanya mulai berkunang-kunang dan mau pingsan. Terpaksa, sang kakak harus memapah adiknya yang sudah kehabisan tenaga. Setelah cukup lama berjalan, sang kakak sudah mulai kehabisan tenaga. Di saat dia akan hilang kesadaran, dia mendengar suara mirip ibunya memanggil-manggil dari kejauhan. Suara itu kembali menyadarkan sang kakak. Hah, ibu? Itu seperti... Di ujung penglihatannya, terlihat sebuah gubuk yang baru dibangun dan terlihat berpenghuni. Adik, hei adik, bangun. Apa, Kak? Aku tak punya tenaga untuk bicara. Aku mau tidur. Lihat itu, ada rumah. Kita bisa istirahat di sana. Di sana juga pasti ada makanan. Bertahanlah, kamu akan kenyang sebentar lagi. Apa? Makanan? Aku mencium bau yang enak, Kak. Dari rumah itu. Turunkan aku. Aku akan berjalan sendiri, Kak. Kakak beradik dengan sisa tenaganya berjalan cepat menuju rumah itu. Permisi, apakah ada orang? Bolehkah kami menumpang di sini untuk beristirahat? Sembari menunggu kakaknya, sang adik berjalan melihat sekeliling rumah. Hingga akhirnya dia menemukan jemuran pakaian yang ada di samping rumah itu. Dia mendekati pakaian itu karena merasa pernah melihatnya. Ini kan baju ayah. Hah? Iya, ini kan baju ayah. Ya robek kena duri itu. Kakak, ada baju ayah di belakang. Hah? Baju ayah? Kau yakin itu baju ayah? Iya, Kak. Tidak salah lagi. Baju itu pernah aku jahit kena robek, Kak. Berarti ini rumah ayah. Tanpa permisi, mereka langsung masuk ke dalam rumah itu. Di dalam rumah itu terdapat barang-barang milik ayahnya. Mereka semakin yakin jika rumah itu dihuni oleh ayah dan ibu tirinya. Namun, setelah mencoba mencari, tidak ada orang di rumah itu. Ketika masuk ke dalam dapur, mereka menemukan periuk di atas api yang masih menyala. Kak, ada bubur ketan hitam. Sepertinya enak. Kamu mau makan? Aku sudah tak kuat, Kak. Tidak usah menunggu mereka. Aku juga sangat lapar. Tapi ini masih panas. Kita tunggu ayah dan ibu pulang dulu. Aku sudah tak kuat, Kak. Tidak usah menunggu mereka. Aku juga sangat lapar. Ya sudah, ayo kita makan. Kedua anak itu akhirnya memakan bubur ketan hitam yang masih panas langsung dari periuk. Karena sangat kelaparan, mereka tidak merasakan panas ketan yang baru matang tersebut. Tanpa sadar, semua bubur ketan hitam itu habis. Tiba-tiba, badan mereka menjadi panas karena bubur itu. Aduh, panas sekali. Panas, Kak. Aku juga. Mungkin ini karena kita memakannya waktu masih panas. Panas, tolong. Kakak beradik itu berlarian ke sana kemari mencari sungai. Tolong. Saat mereka mencari sungai, mereka meninggalkan jejak-jejak kaki di tengah-tengah hutan. Setibanya di pinggiran sungai, adik, itu sungai. Ayo kita ke sungai itu. Kak, kenapa tanganku jadi menghitam? Ada apa ini, Kak? Hah? Iya, tanganku juga. Tubuh kedua anak itu mulai berubah. Segera mereka menceburkan diri ke dalam sungai. Air sungai itu terasa segar di kulit mereka. Segar. Di tengah hutan, sang ayah mulai menyesali apa yang dia lakukan selama ini. Dia tak ingin meninggalkan anak-anak kesepian di rumah lamanya. Namun, ketika sampai di rumah lama itu, anak-anak sudah tidak ada. Sang ayah berusaha mencari keberadaan anak-anak itu. Karena tak membuahkan hasil, dia pun pulang. Ayah, tolong ayah. Sepertinya ada yang masuk dalam rumah kita. Hah?
Halo maling, di mana malingnya? Kita harus tangkap. Aku sudah mencarinya dan sudah tidak ada. Makanan di dapur habis dimakan. Aku hanya menemukan ini. Ini kan, ini ikat kepala anakku. Mereka kesini. Pasti mereka kelaparan mencariku. Kenapa kau tak menahan mereka? Kemana mereka? Aku tak tahu. Aku pasti akan menahan mereka kalau tahu yang masuk rumah ini adalah anak-anakmu. Alah, kau pasti berbohong. Selama ini kau terus menghasutku agar aku membenci anak-anakku sendiri. Kau tak pantas menjadi ibu dari anak-anakku. Tidak, aku tidak pernah menghasutmu. Apa yang aku katakan itu benar. Anak-anak itu berkata kalau dia tidak mau hidup lagi bersama kita. Mereka bilang kita ini orang tua yang tidak becus merawat anak. Cukup, aku tak ingin mendengar satu kata pun keluar dari mulutmu. Aku sudah tahu semuanya. Aku mencari mereka di rumah lama dan sudah tidak ada. Orang-orang yang aku temui bercerita kalau selama ini anak-anak pergi mencari kayu. Iya kan? Itu tidak benar. Kau juga menyuruh mereka mengambil air, menyiksa mereka, memukuli mereka. Aku mau mencari anak-anak. Tunggu, dengar penjelasanku. Jangan pergi tinggalkan aku. Sepanjang perjalanan, sang ayah menemukan jejak-jejak kaki. Dia merasa aneh dengan keadaan itu. Akhirnya, ayah pun mengikuti jejak-jejak kaki itu, berharap menemukan keberadaan anaknya. Sementara itu, kakak beradik tanpa sadar tubuhnya telah berubah menghitam. Tubuh kedua anak itu telah berubah menjadi sosok ikan. Mereka berenang berputar-putar di sungai itu. Sang ayah pun akhirnya tiba di sungai. Dia memanggil anak-anaknya, namun tak ada jawaban apapun. Tanpa sengaja, dia menemukan jejak-jejak kaki yang sama. Dia sangat yakin kalau anak-anak ada di sekitar tempat itu. Tak lama kemudian, dua ikan berenang menepi. Ikan apa ini? Kenapa ada dua ikan aneh di sungai ini? Ayah, ini kami ayah. Ayah mencari kami ya? Suara itu, anak-anak, itu kalian. Iya ayah, ini kami. Apa yang terjadi dengan kalian? Kenapa tubuh kalian jadi seperti ini? Ayah, makan kami telah masuk ke rumah ayah tanpa izin. Kami juga menghabiskan bubur ketan hitam itu. Kami kelaparan. Tak apa, nak. Kalian boleh memakan semuanya. Ayah tidak akan memarahi kalian lagi. Ayah minta maaf sudah berbuat kejam terhadap kalian. Ayah, tak perlu minta maaf. Kami sudah memaafkan ayah. Tidak ayah, kami sudah tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Ayah jangan bersedih, kami lebih bahagia menjadi seperti ini. Iya ayah, kami bisa bebas bermain setiap hari seperti ini. Tapi nak, Ayah jangan bersedih ya, kami harus pergi. Ibu sudah menunggu kami. Selamat tinggal ayah. Selamat tinggal ayah. Kedua ikan itu berenang menjauh meninggalkan ayahnya. Sang ayah yang masih diselimuti penyesalan pun tak bisa melakukan apa-apa. Dua kakak beradik yang berubah menjadi ikan itu akhirnya menghuni Sungai Mahakam. Sungai itu seolah menyambut keberadaan mereka. Mereka bisa hidup bebas tanpa merasakan sedih dan kehilangan. Ikan-ikan itu kemudian disebut dengan ikan pesut, hingga akhirnya dikenal dengan pesut Mahakam. Pesan moral dari cerita ini ialah pentingnya peran orang tua untuk lebih memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Larangan menuduh tanpa bukti, pentingnya menjaga ucapan agar tidak menyakiti hati orang lain, serta pentingnya menjaga kelestarian alam dan spesies yang dilindungi. Cerita ini juga mengajarkan untuk tidak mudah percaya pada orang asing, meskipun itu terlihat menjanjikan.
Itulah dia penampilan dari kelas kami. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Oh, Santi. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 8C.